Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, kita berdoa dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu PKK? Mudah-mudahan insya Allah semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Pertama kali kita perkenalkan dulu. Kita kenalan dulu, nama saya adalah Sri Arsyanti atau sering dipanggil Yanti atau lebih dikenal dengan nama Bu Budi Utomo. Kali ini sebelum kita masuk penjelasan mengenai 5 buku, ada baiknya kita memberikan sedikit review tentang perbedaan yang telah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya dan yang akan kita kerjakan pada tahun-tahun atau yang di masa datang. Ibu-ibu PKK sekalian, izinkan saya memberikan penjelasan, namun tidak menutup kemungkinan jika ada yang memberikan inputan atau memberikan saran, silakan. Karena pada prinsipnya kita saling belajar bagaimana mengisi administrasi buku-buku Dawis yang ada di lingkungan RT. Ibu-ibu PKK sekalian, perbedaan yang pertama adalah jika dulu ketika kita menghitung jumlah anggota Dawis, maka yang dihitung adalah jumlah kepala keluarga atau jumlah kakak. Jadi kalau misalnya satu rumah ada 2 kakak, maka sudah dihitung sebagai 2 anggota Dawis. Tapi pada saat ini yang dihitung adalah jumlah Dawis itu berdasarkan kepala rumah tangga atau rumah. Jadi kalau misalnya satu rumah ada 2 kakak, tapi hanya ada 1 kepala rumah tangga, maka dihitung cuman anggotanya adalah 1. Contoh lagi, misalnya di dalam satu Dawis ada berisikan 25 kakak. Namun jika dihitung ternyata hanya berisikan 20 rumah atau 20 kepala rumah tangga. Maka yang dihitung anggota Dawis adalah 20. Jadi bukan 25 atau 26 tadi. Ya. Yang kemudian yang kedua perbedaannya adalah jika dulu ketika kita mengisi buku-buku Dawis, maka ada periode-periode tertentu kita diharuskan untuk mengisi buku-buku Dawis. Tapi pada saat ini kita diminta untuk mengisi buku Dawis adalah pada saat pergantian tahun di awal tahun. Yang kedua, jika terjadi perubahan data pada anggotanya masing-masing Dawis. Misalnya ada yang melahirkan, ada yang meninggal, ada yang pindah, dan lain sebagainya. Jadi cukup 2 ya, kita harus mengisi buku-buku Dawis, yaitu pada saat awal tahun atau ketika terjadi perubahan pada anggota masing-masing Dawis. Kemudian yang ketiga adalah ketika mengisi buku-buku Dawis itu harus urut. Jadi buku yang pertama adalah buku data warga, kemudian buku data keluarga. Buku data warga tadi adalah sering kita kenal dengan buku coklat. Kemudian buku data keluarga. Kemudian yang ketiga adalah catatan keluarga. Yang keempat adalah buku rekapitulasi, catatan data dan kegiatan warga, kelompok PKK Dasawisma. Sedangkan yang terakhir adalah rekapitulasi data ibu hamil, melahirkan, nifas, meninggal, kelahiran bayi, bayi meninggal, dan kematian balita, kelompok Dasawisma. Jadi ada 5 ya, berurutan. Kemudian buku data warga ini akan dipakai atau menjadi acuan bagi buku-buku berikutnya. Juga terjadi pada buku data keluarga dan lain sebagainya. Jadi ketika mengisi buku data warga, kita misalnya Pak Amin, saya contohkan di sini adalah Pak Amin mengisi pertama kali buku data warga, maka
Untuk buku-buku selanjutnya, buku data keluarga, buku catatan keluarga, dan buku-buku lainnya, Pak Amin juga harus mengisi di urutan nomor pertama. Begitu juga misalnya Pak Bayu. Pak Bayu mengisi beserta anggota keluarganya pada urutan berikut atau setelah keluarga Pak Amin, maka di buku-buku yang berikutnya, buku data keluarga dan seterusnya, Pak Bayu juga berada setelah urutan dari keluarga Pak Amin. Jadi begitu, supaya terjadi runtutan, terjadi sistematis, terjadi urutan dan rapi sehingga tidak membingungkan juga. Begitu ya ibu-ibu, mudah-mudahan perkenalan saya, mudah-mudahan penjelasan awal saya, pengenalan, perbedaan dan sebagainya dapat dimengerti dengan baik dan mudah oleh ibu-ibu sekalian. Cukup sekian, nanti kita akan masuk ke materi-materi inti lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.